berdoa Ya, berdoa selesai. Teman-teman hari ini yang sedang Zoom meeting dan di tempat Anda suasananya kondusif serta menggunakan laptop, mohon dibantu saya dengan Anda memberikan reaksi angkat tangan. Baik, berapa lagi yang belum hadir? Teman-teman yang belum hadir, segera dibantu untuk segera bergabung dengan Zoom meeting ya. Baik, Bu. Yang dekat dengan teman-temannya dan memungkinkan mohon dibantu. PJ dibantu juga. WA teman-temannya. Teman-teman yuk bergabung itu di kelas kita saat ini. Baik, hari ini kita memasuki pertemuan ketiga. Benar, pertemuan ketiga hari ini. Benar, Benar, Ibu. Benar. Kita buka RPS terlebih dahulu. Yo, teman-teman masing-masing buka RPS dan ketik di kolom komentar. eh hari ini kita akan belajar atau akan mencapai materi esensial apa yang perlu kita kuasai hari ini. Anda belajar, saya mengajar, tapi sebenarnya saya juga sama-sama belajar seperti Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Apa materi pertemuan ketiga ini? Press. Baik, teman-teman, sekarang sudah saya terima laporan dari Anda, Sania, Basil, Amir, Monik, Laili, Putri, Zakia, menelaah paham penilaian karya sastra relativisme absurdisme perspektif menelaah aspek-aspek pokok kritik sastra.
Menyimpulkan aspek pokok kritik sastra. Oke. Ini silakan yang lain dicek lagi RPS-nya. Baik, teman-teman, saya akan memberikan pertanyaan yang terkait mengenai semua yang ada di dalam pokok bahasan atau materi perkuliahan kita hari ini. Pertama, coba teman-teman cek terlebih dahulu di gawai Anda cari kata kunci yang sesuai dengan atau kata kunci yang tepat sesuai dengan RPS yang ada. Lalu Anda buka di laman pencarian Google terkait materi tersebut. Anda menemukan apa? Anda menemukan buku kah? Anda menemukan artikel ilmiah? Atau Anda bisa saja menemukan artikel-artikel populer yang berhubungan dengan kata kunci di dalam RPS tersebut. Kita masih yang melihat RPS juga. Ya, apa yang Anda temukan, teman-teman, dari pencarian Anda di Google terkait kata kunci yang ada di dalam pembahasan kita? Ini kompetensi yang akan Anda capai ya. Menyimpulkan aspek-aspek pokok kritik sastra. Nah, kompetensinya adalah itu di pertemuan ketiga. Anda akan secara rinci, kompetensinya ada dua. Yang pertama menelaah paham penilaian karya sastra relativisme, absolutisme, dan perspektivisme. Kemudian yang kedua ada menelaah aspek-aspek pokok kritik sastra. Dan kemudian dua kompetensi besar ini akan Anda kuasai menjadi sub-sub kompetensi. Nah, sub kompetensi yang Anda tulis. Adapun pokok bahasannya yaitu paham penilaian karya sastra, ada relativisme, absolutisme, perspektivisme, dan ada aspek-aspek pokok kritik sastra. Nah, pembahasan ini nanti akan Bu Rahma beri penguatan, bukan hanya di dalam perkuliahan ini saja, tapi juga ada materi khusus yang nanti akan saya bagikan kepada Anda. Hari ini kita akan menyinggung secara general saja terkait beberapa pokok materi ini.
Yang pertama adalah kalau Anda buka Google Scholar, Anda akan menemukan kata kunci ini merupakan kata kunci yang sangat, mohon maaf ya, sebentar, kucing saya. Ya, dari tadi. Makanya Bu Rama tadi agak lama buka videonya ya, karena kucing saya bernama Ciki dan Choco sedang berjuang ikut kuliah kritik sastra juga. Tapi tidak saya bolehkan karena belum bayar UKT ya teman-teman. Ya, saya nanti khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kalau mereka ikut kuliah kita. Nah, teman-teman, kita sama-sama mengetahui bisa yang namanya paham itu apa, teman-teman? Paham. Yang teman-teman biasa ketahui atau yang sudah Anda pahami, kalau kita sebut paham itu apa? Saya mohon izin menunjuk ya, seperti biasa, yang tidak buka video, yang akan saya panggil-panggil. Yasmina Nurul Wafa, silakan. Yasmina, ya. Yordan bagaimana? Kakaknya sudah sehat? Masih di rumah sakit sih, Bu. Oh, baik. Kalau begitu, Yordan sekarang bisa menjawab apa yang dimaksud paham menurut pemahamanmu saja. Kalau menurut saya bisa dikatakan paham ketika sudah menguasai sih, Bu. Paham itu adalah sudah menguasai. Wah, bagus ya. Yordan ini punya perspektif khusus. Itu paham dalam arti kompetensi ya. Tapi kalau pahamnya itu yang dimaksud Bu Rahma adalah paham penilaian, apa, Yordan? Ini di Google Scholar kita bisa melihat ada banyak pendapat paham penilaian. Nah, ini paham penilaian tuh ada banyak pendapat ya teman-teman. Ada dari sisi asesmen. Kalau dari sisi asesmen itu kaitannya dengan penilaian. Kalau dari sisi evaluasi juga sama kaitannya dengan penilaian. Tapi kalau kita masukkan kata kuncinya, tambahannya dikaitkan dengan apa yang kita maksud saat ini, yaitu paham penilaian karya sastra. Nah, seperti ini, maka akan mulai muncul berbagai teori dan pendekatan karya sastra yang kerap digunakan dalam proses penelitian. Tapi sekali lagi, ini merupakan pendekatan yang juga dihasilkan dari suatu teori sastra dan itu punya paham penilaian karya sastra tersendiri. Kira-kira begitu. Lalu kalau kita masukkan spesifik lagi bahwa paham itu ternyata ada relativisme, nah, maka kita belum bisa langsung menemukan yang dimaksud itu persisnya apa. Lalu kalau kita masukkan ke dalam laman pencarian umum, ke Google, seperti ini, teman-teman akan dibantu AI. Paham penilaian karya sastra relativisme adalah paham yang menganggap bahwa tidak ada kriteria universal untuk menilai karya sastra. Nah, Bu, sejauh apa kebenaran dari informasi ini? Informasi ini semua benar. Jadi di dalam penilaian kritik sastra, sebagaimana yang saya sampaikan di dalam RPS, itu ada tiga, absolutisme, relativisme, dan perspektivisme. Sedangkan untuk relativisme sendiri, definisi ini tepat. Paham yang menganggap bahwa tidak ada kriteria universal untuk menilai karya sastra. Nah, teman-teman, nanti kriterianya yang perlu kita lihat ya, bahwa baik absolutisme, relativisme maupun perspektivisme ini punya beberapa kriteria dalam penilaian karya sastra. Karena kritik sastra harus sampai bisa memberikan penilaian terhadap karya sastra yang kita kritik. Nah, kriteria suatu penilaian itu artinya Anda dianggap
menghasilkan suatu kritik sastra kalau penilaian yang Anda eh, buat atau yang Anda lakukan itu memenuhi kebaruan, kepaduan, kompleksitas, orisinalitas. Orisinalitas ini maknanya bisa saja ada inovasi terhadap penilaian Anda ya teman-teman. Tidak monoton, tidak mengulang penilaian-penilaian yang sama dengan yang selama ini pernah diterapkan atau pernah ada. Itu baru dianggap kritik sastra yang tepat, yang bagus. Kemudian dalam penilaian di dalam kritik sastra yang dilakukan itu ada kematangan, artinya berwawasan dan intelektualitas. Maka walaupun kritik sastra yang Anda susun adalah kritik sastra dengan kategori populer, maka tidak salah kalau Anda memberikan wawasan kepada pembaca hasil kritik sastra Anda bahwa di dalam karya sastra yang Anda kritik ini ada kebaruan, ada inovasi, ada kekhasan, ada hasanah yang luar biasa yang perlu dihargai. Nah, bukti-bukti untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap penilaian Anda bisa ditangkap oleh pembaca dari hasil kritik sastra Anda, maka bukti-bukti itu bisa saja bersifat ilmiah. Oleh sebab itu, banyak sekali kritik sastra populer yang penyajiannya saja, cara penulisannya saja itu populer, teman-teman. Tapi isinya itu berangkat dari hasil kajian sastra, dari hasil penelitian sastra. Nah, teman-teman, kedalaman ini menjadi tantangan buat kita semua bahwa ketika kita melakukan penilaian, baik penilaian itu kita dasarkan pada paham absolutisme atau relativisme atau perspektivisme ya teman-teman, absolut. Jadi paham absolut ini kita sebut absolutisme, relativisme dan perspektivisme ini adalah eh, bagaimana kita mencoba untuk melihat dari sisi tertentu. Kalau misalnya Bu Rahma dalam menilai karya sastra selalu memperlakukan karya sastra itu punya kekhasan tersendiri. Kemudian eh, saya berusaha menilai karya sastra itu dengan kekhasan, dengan mempertimbangkan seluruh kekhasannya dan gejala-gejala yang memungkinkan untuk diterapkan dalam menilai karya sastra itu sehingga tidak mengkerdilkan karya sastra itu. Maka hasil penilaian saya itu didasarkan pada paham saya yang tentu tadi merupakan paham relativisme. Nah, baik teman-teman, kita akan lanjutkan lagi. Em, Sebelum kita ke relativisme, lebih detail kita ke absolutisme. Nah, teman-teman, ketika bicara paham penilaian karya sastra absolutisme, maka teman-teman akan berjumpa dengan yang namanya bagaimana suatu penilaian di dalam kritik sastra itu ada juga yang melihat bahwa oh karya sastra itu harusnya dinilai dengan kriteria tertentu. Untuk menilai karya sastra tidak bisa dikatakan kita menyusun kritik sastra yang apik. Kita tidak bisa disebut sebagai kritikus sastra yang luar biasa ketika penilaian itu tidak memenuhi absolutisme. Nah, eh, absolut berarti kriteria-kriteria yang menjadi suatu ukuran bahwa karya sastra itu bagus atau memiliki dampak yang luar biasa, itu ada patokan-patokannya tersendiri atau acuan-acuan tersendiri. Nah, ini ketika kita melakukan itu, maka kita akan terlihat sekali memiliki paham absolut atau kita absolutisme. Nah, contohnya apa Bu Rahma? Ketika kita membedakan antara karya sastra populer yang ditulis cenderung untuk memenuhi keinginan kebutuhan dan karakteristik pembaca tertentu atau pembaca pada umumnya,
Lalu kita membedakan selain karya sastra populer ada juga yang disebut karya sastra kanon. Nah, maka pembedaan itu, klasifikasi itu berdasarkan absolutisme. Baik, teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan memasuki pada paham penilaian karya sastra perspektivisme. Mengapa Bu Rahma membawa Anda ke Google? Saya ingin mengajak Anda bahwa belajar ini merupakan bagian yang menyenangkan, apalagi dibantu oleh Mbah Google. Kalau teman-teman ingin lebih memperdalam, pada pertemuan selanjutnya akan dan seterusnya sampai pertemuan akhir, Bu Rahma sudah menyiapkan saran-saran buku bacaan tambahan yang sebaiknya Anda baca. Buku-buku itu, buku-buku babon, memang tantangannya menggunakan bahasa Inggris. Nah, nanti Anda akan menikmati itu. Silakan. Tidak ada kewajiban untuk menghatamkan buku itu ya teman-teman. Tidak ada kewajiban membaca buku itu sampai selesai, tidak ada tagihannya. Tetapi ada saran dari saya ketika Anda ingin meningkatkan kualifikasi Anda. Baik, teman-teman sekalian, ini adalah perspektivisme, yaitu salah satu aliran penilaian dalam kritik sastra selain absolutisme dan perspektivisme, namun selain absolutisme dan relativisme, namun kritik sastra yang disusun berdasarkan perspektivisme ini akan memberikan perspektif semacam pandangan yang bisa saja baru atau pandangan-pandangan yang sangat banyak ada di dalam dunia sastra. Maka tentu ketika kita bicara tentang oh ada karya sastra tertentu yang ternyata dibuat menggunakan dasar sastra untuk pendidikan. Contoh-contoh karya sastra untuk pendidikan yang berdasarkan hasil kritikus sastra menilai berdasarkan banyaknya kritik sastra yang ada, sastra untuk pendidikan itu disebut contohnya adalah karya-karya sastra yang banyak diterbitkan atau dihasilkan oleh Asma Nadia atau Bunda Helvitiana Rosa. Nah, itu kelihatan sekali teman-teman. Sastra edukasi, sastra untuk pendidikan, atau Bunda Helvitiana Rosa dan Mbak Asma Nadia misalnya membuat banyak karya sastra untuk berdakwah, atau banyak lagi para pengarang lain yang memang sengaja menulis karya sastra untuk menyampaikan pesan-pesan khusus dalam proses mendidik masyarakat melalui karya-karya sastra. Maka ini penilaian ini didasarkan dari perspektivisme. Begitulah teman-teman bagaimana yang ada di sekitar kita itu ternyata hasil dari kritik sastra, bukan? Kita bisa tahu bahwa misalnya novel Dilan disebut juga kategorinya novel populer oleh banyak ahli itu karena hasil kritik sastra. Dan kita setuju. Setuju karena hasil dari kritik sastra itu memang dapat diterima logika dan ada bukti-bukti keilmiahannya. Apalagi kalau kritik sastra yang menekankan pendapat itu atau penilaian itu adalah kritik sastra yang dihasilkan oleh kritikus atau para peneliti atau para pengkaji sastra. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, penting bagi kita untuk mengenali, memahami bahwa paham penilaian karya sastra, relativisme, absolutisme, dan perspektivisme ini ada di sekitar kita. Dan ini tidak hanya dikenakan pada karya sastra, tapi ini juga dikenakan dalam penilaian kita terhadap orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang tendensius, kita karena terkadang melakukan itu dalam menilai seseorang, ada juga yang tidak tendensius. Ada yang netral ya teman-teman, tapi ada juga penilaian itu yang absolutisme. Karena sebenarnya absolutisme, perspektivisme, dan juga relativisme sebenarnya ada di berbagai bidang, bukan hanya dalam bidang sastra saja. Baik,
Karena ilmu sastra adalah suatu ilmu, maka ada dasar-dasar filosofinya, ada dasar-dasar filsafatnya. Oleh sebab itu, bangunannya itu kokoh. Sekarang aspek-aspek pokok kritik sastra. Yang tadi sudah Bu Rama sampaikan bahwa ada banyak sekali kriteria, salah satunya yang akan menantang kita adalah kebaruan. Kebaruan dan kedalaman. Itu jadi penting dalam kritik sastra. Kemudian saya rangkum lagi, teman-teman. Sekali lagi, kalau Bu Rahma memberikan penguatan, itu sifatnya rangkuman sebenarnya ya. Teman-teman tidak perlu banyak membaca buku-buku berbahasa Inggris atau buku-buku berbahasa Indonesia yang tebal-tebal, tapi teman-teman mendapatkan minimalisnya dari Bu Rahma. Yang minimalis itu kalau Anda ingin perdalam lagi, dipersilahkan ya teman-teman untuk membaca buku-buku yang nanti akan saya susulkan, saya berikan. Dan juga untuk Anda menekuni kembali lebih dalam membaca artikel-artikel ilmiah. Yang penting Bu Rahma berusaha dengan 2 SKS Anda mendapatkan banyak hal. Oke, sekarang kita bicara aspek pokok yang perlu kita perhatikan ya dalam melakukan kritik sastra, yaitu ada analisis, interpretasi, dan juga ada penilaian atau evaluasi. Baik, teman-teman sekalian, saya berikan di kolom komentar. Ini dia aspek pokok yang perlu menjadi perhatian Anda. Atau bisa juga kita mengatakannya ini aspek pokok dalam melakukan kritik sastra. Apa saja itu? Kita ulangi sama-sama ya. Teman-teman, mohon bantuannya, terutama yang tidak buka video pada hari ini. Bu Rahma tahu kalau Anda di rumah itu bagian atasnya saja yang rapi. Bawahnya pakai daster. Tegas itu atasnya saja rambutnya yang disisir. Tapi dipastikan dari bawah ke sini itu belum dibasuh alias belum mandi. Nah ya, makanya yang dimunculkan itu setengahnya saja seperti ini. Nah gitu. Bagaimana kalau dosennya itu mengajarnya seperti ini gitu. Nah, seru kan? Tuh, jadi mahasiswa zaman sekarang itu banyak akalnya ya. Seperti Google, banyak akalnya. Kalian memang lahir setelah Google lahir ya. Sehingga Anda terdampak bahasa netizennya tertular kebiasaan bah Google gitu ya. Sangat cerdas sekali mengakali dosen. Ketika Anda belum mandi, maka cukup jidatnya saja yang dimunculkan seperti ini. Ketika sudah dandan, maka matanya mulai dimunculkan dan lipstiknya juga ditunjukkan. Ya, begitulah mahasiswa ya. Oke, teman-teman tidak apa-apa, kita santai saja ya, karena memang dalam perkuliahan sastra itu dialektika sifatnya. Kalau teman-teman melihat Bu Rahma unik, itulah karena keilmuannya itu sastra. Jadi kritis, unik, kemudian di luar nalar, random, itu adalah salah satu, bukan salah satu, beberapa karakteristik dosen sastra pada umumnya ya. Kalau cantik atau tampan, itu subjektif ya. Itu bergantung aura masing-masing. Baik, teman-teman sekalian, bagi Anda yang belum mandi, tidak usah malu-malu untuk menjawab pertanyaan saya. Baik, Indri Muhammad Ridwan, apa kabar? Oh, Baik, Ibu. baik, coba Ridwan, jawab Bu Rahma. Jawabannya ada di chat, ada di kolom komentar. Di chat, Anda buka, pertanyaannya sama. Apa saja aspek pokok dalam melakukan kritik sastra? Silakan dijawab. Ikutin aja, Bu. Apa saja Ada Ridwan? analisis, terus penafsiran, sama evaluasi, Bu. Ya, baik. Boleh disebut analisis, interpretasi, dan penilaian. Boleh ya. Boleh juga disebut analisis, interpretasi, evaluasi, atau analisis penafsiran, evaluasi, atau penilaian. Tapi memang di buku-buku itulah ya kata-kata kunci yang sering dimunculkan. Baik, teman-teman sekalian, karena namanya juga perkuliahan, kuliah itu akademis ya, sehingga dasarnya memang dari buku, artikel ilmiah, pendapat para pakar, dan juga tentunya ada sintesa yang Bu Rahma lakukan atau Bu Rahma buat. Baik. Nah, teman-teman, sekarang kalau analisis itu sudah cukup sering Anda lakukan ya. Di mata kuliah apa saja ada kajian puisi, kajian prosa, ada kajian drama. Kemudian lanjut ke kritik sastra, Anda mulai memasuki
sebenarnya melakukan penilaian. Di kajian-kajian Anda bukan hanya analisis saja, tetapi kalau analisis bahkan sudah seharusnya dari apresiasi prosa fiksi dan dari apresiasi puisi, apresiasi drama juga sudah ada analisis. Kemudian penafsiran juga sama, sudah dilakukan sejak mata kuliah apresiasi sampai mata kuliah kajian, dan sekarang penilaian. Kita akan kokohkan, kuatkan lagi di dalam kritik sastra. Hmm, menarik bukan teman-teman ketika kita bicara bagaimana ilmu sastra ini ternyata setidak-tidaknya membantu kita makin cerdas, makin kritis, dan dengan adanya penalaran kritis yang kita lakukan, teman-teman sekalian, itu sebenarnya mengasah kecerdasan kita untuk melakukan keterampilan-keterampilan berbahasa yang lain, misalnya bernegosiasi, kemudian keterampilan bahasa itu juga minimal ada 4 ya, ada menyimak, ada berbicara, kemudian menulis, lalu ada membaca atau memirsa. Nah, 4 keterampilan berbahasa ini kalau diasah melalui bagaimana kita melakukan kritik sastra, maka empat-empat keterampilan itu muncul semua. Kita butuhkan untuk bisa melakukan kritik sastra. Nah, yang paling luar biasa lagi adalah bagaimana penguasaan kita terhadap bahasa Indonesia ketika kita melakukan kritik sastra itu dan membuatnya menyusunnya dalam bahasa Indonesia. Jadi tantangan dalam melakukan suatu pengkajian atau kritik sastra itu harus melalui fitur-fitur bahasa dulu. Karena sarana sastra itu adalah bahasa, teman-teman. Jadi kalau Anda belajar linguistik, Anda suka dengan linguistik, kemudian Anda melakukan kritik sastra dengan perspektif atau pendekatan sastranya adalah stilistika, maka ilmu linguistik yang Anda pelajari itu jadi berguna. Kemudian bagaimana Anda memahami tuturan, kemudian memahami maksim. Nah, di dalam karya sastra itu juga banyak ya terjadi. Karena kan karya sastra itu miniatur dari kehidupan yang terkadang memang miniatur ini ada beberapa kecondongan. Kecondongannya bisa jadi memberikan kekayaan, dan juga di dalamnya karya sastra itu ada penafsiran terhadap kenyataan yang ada di dalam kehidupan nyata. Nah, uniknya di dalam karya sastra itu, jadi semacam mini kehidupan yang nyata dibawa ke dalam suatu karya sastra, kemudian kita akhirnya memberi penafsiran gitu ya. Nah, Bu, apa bedanya dengan refleksi yang kita lakukan sehari-hari karena kita ingin melakukan penafsiran terhadap proses kehidupan kita dan juga refleksi yang kita lakukan sehari-hari sebagai penilaian atas kesuksesan yang kita peroleh ataupun kemunduran yang sedang terjadi pada kita misalnya. Nah, perbedaannya adalah kalau kita melakukannya sendiri, maka tafsir itu tunggal, teman-teman. Tapi kalau karya sastra, tafsirnya itu bisa jadi majemuk, banyak. Dan mengapa karya sastra dan Anda belajar kritik sastra, salah satunya secara konkret Anda jadi bisa menentukan bagaimana suatu peristiwa dalam kehidupan di tokoh di dalam karya sastra bisa saja menginspirasi Anda untuk jadi lebih berkembang. Dan itu kalau untuk diri Anda. Tapi kalau untuk peserta didik itu kalau Anda jadi guru atau jadi dosen, maka proses penafsiran yang dilakukan dalam rangka menghasilkan kritik sastra itu seharusnya memberikan perspektif baru bagi peserta didik untuk memaknai bagaimana yang terjadi pada tokoh ini bisa saja menimpa saya dan antisipasinya bagaimana ya kalau itu peristiwa itu terjadi atau kejadian itu menimpa saya. Misalnya ada atau kesuksesan yang diraih oleh seorang tokoh. Bu Rahma itu selalu senang memberi contoh apa yang saya alami, pengalaman empiris saya. Bu Rahma membaca karya Umar Khayyam yang berjudul Para Priai. Ada yang kenal Para Priai karena sudah baca? Nah, Para Priai ini ditulis oleh Umar Khayyam, teman-teman sekalian. Nah, Umar Khayyam memang memiliki track record yang luar biasa di dalam karya sastra Indonesia modern.
Kemudian ketika Anda membaca para priai, tidak menutup kemungkinan Anda akan berjumpa dengan pengalaman yang sama yang Bu Rahma rasakan. Oke, nih para priai. Nah, ya kelihatan teman-teman, ini para priai. Para priai merupakan novel Umar Khayyam yang diterbitkan pertama kali pada 1991 oleh Pustaka Utama Graffiti dan cetakan keduanya tahun 92. Ini tahun 91 dan tahun 92 ini saya belum SD, teman-teman. Berapa masih unyu-unyu ini. Kemudian teman-teman setahu saya belum lahir. Betul? Hmm, Oke. Tapi para priai sudah melegenda pada saat itu. Nah, apa kisah para priai ini, teman-teman? Banyak cara kita menceritakan bagaimana tokoh lantip dalam para priai ini berjuang untuk menghasilkan pencapaian dalam hidupnya. Nah, priai yang dimaksud di sini, teman-teman, ini terinspirasi dari salah satu keluarga keraton Yogyakarta. Nah, siapakah si priai ini, teman-teman? Priai ini adalah Bapak Sudarsono. Bapak Sudarsono ini memiliki 3 anak. 3 anak itu kemudian menghargai anak angkat dari ayahnya. Anak angkatnya namanya Lantip. Lantip dari namanya saja teman-teman, itu namanya Lantip. Itu nama yang bukan priai, rakyat jelata. Dan Lantip ini adalah seorang tokoh yang digambarkan sebagai anak haram. Penggambarannya ya. Ada juga yang menafsirkan Lantip ini seorang anak yang malang, yang ditinggal oleh ayahnya yang tidak bertanggung jawab. Ibunya pedagang kue keliling. Kemudian pada suatu hari, Lantip yang tidak menggunakan baju yang pantas, tidak menggunakan alas kaki juga, diajak ibunya berkeliling menjual kue dan mampirlah ke rumah priai tersebut. Lalu priai ini kasihan dan jatuh hati pada Lantip. Diangkatlah Lantip menjadi anak dan dia ngenger. Ngenger itu tinggal dan mengabdi di rumah priai tersebut. Di era yang pada saat itu ya teman-teman belum ada Google ya, belum ada gawai yang canggih ya teman-teman. Sehingga pertolongan pria ini yang membawa Lantip untuk bisa akhirnya bersekolah dan Lantip akhirnya menjadi guru, menjadi kepala sekolah bahkan yang akhirnya pada saat pria ini meninggal, ketiga anak kandungnya dan seluruh keluarga besar pria itu bahkan memberikan kesempatan kepada Lantip untuk menyampaikan pidato mewakili keluarga besar tersebut. Nah, maka judulnya para priai ini ada priai yang memang benar-benar berdarah biru, tapi ada priai yang seperti Lantip, yang menjadi priai, yang meningkatkan kualitas kehidupannya, yang melakukan suatu pencapaian kehidupan yang tinggi pada masa itu ya teman-teman menjadi guru, menjadi kepala sekolah itu spektakuler, sangat spektakuler. Jadi kalau bahasa netizennya itu amazing gitu. Nah, itu sama seperti saat ini jadi kepala sekolah di DKI Jakarta juga spektakuler, Bu. Aduh, maaf. Ah, sedang berpuasa. Oke, teman-teman, kalau Aisyah jadi kepala sekolah, itu nanti waktu Zoom meeting itu kayak gini penampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bapak Ibu sekalian? Begitu penampilannya. Padahal waktu masih kuliah kritik sastra kayak gini. Eh, gitu ya. Gitu. Nah, jadi memang
ketika kita itu melakukan penanjakan terkait status sosial kita berubah ya teman-teman. Seperti Bu Rahma. Bu Rahma ini kan rakyat jelata yang profesinya pengacara. Kadang-kadang ngisi kuliah kritik sastra ya teman-teman. Kadang-kadang jadi tukang buat mie. Anak saya maklum bisa masaknya cuma mie aja. Kemudian kadang-kadang menjadi guru les. Tadi barusan saya pagi hari memulai dengan mengerjakan pekerjaan Universitas Negeri Jakarta dulu. Koordinasi sana sini rapat, kemudian subuh, bahkan dari tadi malam sampai subuh itu saya masih menyusun capaian pembelajaran bahasa Indonesia yang nanti akan disahkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau Anda lulus tepat waktu, tidak menutup kemungkinan pada saat Anda menjadi guru, Anda akan menggunakan capaian pembelajaran yang Bu Rahma susun. Nah, berarti Anda menggunakan produk hasil dari dosen yang sangat dekat dengan Anda. Dan dari kalau Anda menghitung atau Anda mencoba cari tahu berapa jumlah dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan dosen sastra Indonesia di Indonesia. Jumlahnya banyak sekali. Alhamdulillah Bu Rama dipercaya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyusun kurikulum bahasa Indonesia SD, SMP, SMA. Dan itu diberlakukan juga, diterapkan juga sederajat ya di MI, MTS, MA, MAK. MAK itu Madrasah Aliyah Kejuruan, setara dengan SMA. Nah, apa yang Bu Rahma lakukan tadi malam? Tepatnya tengah malam pada saat Basil sedang bobo, Monik sedang galau, atau mungkin Rizky Nur Barokah yang berkah dunia akhirat sedang yang begitu, ya. Mungkin Laili sedang bermimpi ketemu Son Joong Ki atau Kim So Hyun lagi datang ke mimpinya Audi dan mengadu, Audi tolongin aku, kembaran kamu Kim Saeron itu membuntutiku, menghantuiku. Nah, begitu ya. Ah, tapi bicara tentang Kim So Hyun, saya ingin menegaskan bahwa, wahai laki-laki yang ada di dalam Zoom meeting ini, pilihlah perempuan yang gagah perkasa, kuat secara mental dan fisik, agar ketika Anda didampinginya, maka Anda tidak akan pernah mengalami nasib seperti Kim So Hyun. Ya, sekilas begitulah berita silet yang bisa saya sampaikan. Oke, maaf ya tadi iklan. Kita lanjut ke hal lainnya. Kembali kepada bagaimana Lantip, seorang rakyat jelata yang ngenger ikut di rumahnya para priai ya, teman-teman. Karena yang ada di rumah itu kan bukan hanya seorang priai saja, tapi semuanya priai, kecuali Lantip. Nah, Anda bisa bayangkan kalau orang ngenger gitu teman-teman, atau seseorang ngenger ikut orang lain, kan nggak mungkin rebahan aja hidupnya. Nih bagi teman-teman yang tinggal dengan orang tua kan tidak pernah merasakan ngenger dengan orang lain. Kalau tinggal di rumah orang lain teman-teman, mau makan aja itu tidak tidak leluasa ya. Apalagi mau makan banyak dan semau-mau Anda gitu kan. Nah, maka bagi Anda yang sekarang masih menikmati makanan sehat, apalagi makanannya dibuatkan oleh orang tuanya, maka disyukuri. Banyak-banyak berterima kasihlah kepada kedua orang tua Anda. Kalau orang tuanya masih hidup, maka setiap hari harus berusaha berbakti kepada kedua orang tua. Karena itu kewajiban, itu perintah. Perintah yang menciptakan kita, Sang Maha Kuasa. Nah, kalau yang sudah meninggal, didoakan orang tuanya. Jangan lupa. Oleh sebab itu, bicara mengenai lantip, teman-teman. Kita jadi tahu bahwa ternyata pendidikan, kalau Anda ini kuliah S1, itu jalan masuk paling paling semacam jalan tol. Jalan masuk paling dahsyat, paling efektif, efisien untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Ya, jadi ada
banyak pengalaman yang Bu Rahma juga rasakan. Dari mulai Bu Rahma sebelum menjadi mahasiswa, mengajar di salah satu bimbingan belajar ternama di Indonesia yang diawali dengan namanya itu Pri Megeme. Nah, itu. Kemudian pada saat itu dibayar satu pertemuan sekitar 25.000 sampai 50.000 pada masa tahun 2005-an ya teman-teman. Kemudian lanjut menjadi dosen setelah saya lulus S1, saya dosen di PBSID, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah, FKIP UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta. Lulus S1 sampai menjalani S2 saya di sana sebagai dosen. S2-nya masih tetap sama di kampus yang sama dengan S1 di Yogyakarta. Saya kuliahnya di Yogyakarta, mengajarnya di Solo. Jadi saya punya dua tempat tinggal. Di Solo saya punya tempat tinggal, di Yogyakarta juga saya punya tempat tinggal. Sehari-hari saya harus membawa motor saya, motornya motor Sakti Mandraguna, belum matic pada saat itu teman-teman, jadi masih grung, 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 gitu ya. Menempuh perjalanan sekitar 1 sampai 1,5 jam, bergantung mood dan bergantung ridho Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kadang sampai 1 jam, kadang yang bisa 1,5 jam. Pernah kecelakaan pada saat setelah selesai eh, tesis, ujian dan sebagainya sudah mau yudisium. Kecelakaan ini kecelakaan tunggal, mengantuk tidur pada saat membawa motor karena baru selesai merevisi tesis, daftar yudisium dan sebagainya. Kemudian mau mengajar pagi-pagi, berangkatnya subuh jam 4. eh, Kemudian di jalan itu tidur sejenak, ternyata ada lubang besar sekali, terus jatuh. Alhamdulillah yang Maha Kuasa melindungi. Waktu jatuhnya hanya lecet-lecet sedikit, biasa-biasa biasa saja rasanya ya. Motornya juga lecetnya sedikit gitu. Karena bawa motornya kecepatannya rendah. Jadi sangat rendah sekali, sekitar 20 km per jam. Kemudian begitu jatuh tidak terlalu parah. Dan syukurnya tidak ada truk atau bus. Padahal itu adalah jalan lintas yang biasanya banyak truk dan bus ya teman-teman. Namun, alhamdulillah, karena masih pagi sekali pada saat itu jadi sepi. Dan ada yang menolong saya banyak sekali. Semuanya yang menolong saya adalah laki-laki semua, teman-teman. Sayangnya tidak bujang, bapak-bapak. Jadi tidak ada kesan pertama begitu menggoda pada saat itu ya. Ya sudah, di skip saja bagian itu. Kita lanjutkan kembali ke para pria dan lantai. Nah, begitulah teman-teman bagaimana seseorang berjuang. Dan saya juga berjuang. Sampai saya lulus S2 lalu menjadi dosen di suatu kampus ternama di Indonesia yang kalian tahu itu, dan menjadi dosen PNS itu adalah cita-cita orang tua saya sebenarnya. Kemudian akhirnya menjadi cita-cita saya juga karena ridho orang tua, restu orang tua itu juga ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya penuhi. Padahal setelah dari UMS saya sudah dipinang oleh suatu perusahaan besar dan gajinya itu sangat fantastis. Penghasilan dosen 1 tahun di Universitas Negeri Jakarta itu penghasilan saya 1 bulan di perusahaan. Saya meninggalkan gaji yang fantastis untuk menjadi dosen, mengabdi. Begitu menjadi dosen, luar biasa, teman-teman. Saya bersyukur sekali karena ternyata memang barokahnya luar biasa banyak. Artinya, di kemudian hari yang sudah saya rintis, itu ternyata kembali lagi. Saya tetap bisa menjadi penulis, tetap bisa menjadi konsultan, tetap bisa bekerja untuk banyak perusahaan karena itu juga adalah bagian dari tugas dosen. Dosen itu harus punya kemampuan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dan salah satu bukti pengabdian kepada masyarakat itu adalah misalnya menyusun capaian pembelajaran untuk pemerintah, menjadi konsultan bagi pemerintah, membantu kementerian-kementerian, membantu perusahaan yang relevan ya dengan bidang ilmu. Karena bidang ilmu Bu Rahma dan teman-teman kan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Tapi poinnya yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman dalam proses naik level dalam meningkatkan kualitas kehidupan kita itu tidak ada yang sederhana dan semuanya butuh
perjuangan. Jadi teman-teman semangatlah ya untuk kuliah kritik sastra dan kuliah-kuliah lainnya. Jangan menyepelekan semua yang Anda sedang hadapi saat ini. Semuanya itu dihargai dengan sebaik mungkin. Karena kita tidak pernah tahu pada saat kita nanti bekerja, mana dari yang kita pelajari itu yang sangat bermanfaat bagi kita. Nah, menariknya tadi malam pada saat Ratu Nur Aisyah bisa saja sedang gitu ya, kira-kira Bu Rahma membayangkannya. Ini kan kira-kira ya, belum tentu benar. Tolong Amir jangan ketawa-ketawa, Yordan juga jangan sisiran mulu ya. Nah, jadi sebenarnya pada saat tengah malam itu Bu Rahma menentukan capaian pembelajaran dan teks sastra dan teks faktual apa yang dicantumkan di setiap fase. Bu Rama lihat lagi, kemudian Bu Rama cek lagi untuk fase F itu ada teks sastra apa yang akan tepat dimasukkan. Nah, sekarang saya berdasarkan hasil pengamatan saya terhadap dan hasil penelitian-penelitian yang saya lakukan, saya menentukan di fase F tingkat lanjut itu saya masukkan film, skenario film dan film yang akan ditekuni kalau seorang peserta didik akan memperdalam bahasa Indonesia di tingkat lanjut. Jadi dia sudah kelas 11 atau kelas 12, dia belajar bahasa Indonesia yang umum, namun dia mau tambah lagi belajar bahasa Indonesia di tingkat lanjut. Jadi kalau di istilah lainnya bisa disebut dulu kala pada masa K13 disebutnya peminatan. Jadi ada peminatan di K13, peminatan IPA, peminatan IPS, dan kalau sekarang mata pelajaran pilihan yang masih berlaku sekarang aturannya menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Nah, disebut bahasa Indonesia tingkat lanjut. Nah, sastra yang dipelajari ada apa saja Bu Rahma? Ada skenario film dan ada satu lagi tadi, komik. Nah, jadi kalau Anda kita lihat nanti bagaimana regulasi ini akan di ACC oleh Pak Menteri, Prof. Mukti, dan juga dikeluarkan dalam keputusan Kepala BSKP. Kepala BSKP-nya juga profesor. Kemudian nanti akan diberlakukan, diterapkan di seluruh sekolah. Berarti kalau begitu peserta didik akan belajar film, belajar menyusun skenario film, kemudian difilmkan, filmnya film pendek, kemudian akan juga belajar komik. Nah, jadi ini untuk meningkatkan kualifikasi ya teman-teman. Teks yang non sastranya apa Bu Rahma? Ada teks surat lamaran pekerjaan, tambahannya, kemudian ada juga teks feature, ada teks biografi, dan ada teks-teks lainnya. Oke, tetapi untuk kelas SD, kelas 1 sampai kelas 6, itu teks sastra yang saya masukkan adalah tetap peserta didik SD kelas 1 sampai kelas 6 belajar teks puisi, prosa, drama. Nah, nanti prosanya itu cerita anak, dan lain-lain. Kemudian untuk di SMP dan SMA masih juga SMP belajar juga teks puisi, prosa dan drama, tapi yang modern sama di SMA juga sama. Teks ada teks novel di SMA, ada teks puisi dan juga ada teks drama. Nah, bedanya nanti di SMA eh, kelas 11 atau kelas 12 silakan Bapak Ibu guru mempersilahkan untuk peserta didiknya diajak menulis novel. Nah, menarik bukan? ke pada masa Anda menjadi guru, nanti Anda akan berjumpa dengan regulasi itu. Regulasi itu Bu Rahma susun berdasarkan penelitian-penelitian saya pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Jadi meskipun Bu Rahma keilmuannya, Bu Rahma ini punya SK formal, namanya SK Lektor, keahlian Bu Rahma adalah pengajaran prosa dan drama. Bukan karena Bu Rahma tidak bisa melaksanakan pengajaran puisi, tetapi memang berbagi ya dengan adik-adik saya lainnya. Lalu juga Bu Rahma bukan karena tidak bisa meneliti atau tidak menekuni pembelajaran bahasa, Bu Rahma teliti juga ya. Bahkan Bu Rahma juga menghasilkan banyak karya bersama teman-teman. Ini saya mengajak khususnya rekan-rekan saya eh, yang ada di dalam circle terdekat Bu Rahma itu Bu Rahma ajak terus untuk termotivasi. Saya memang menyiapkan penulis-penulis handal dari angkatan Anda.
Saya punya visi bahwa Ananda-Ananda lulusan dari Universitas Negeri Jakarta, teman-teman, ini khususnya mulai dari angkatan adik Anda sampai angkatan Anda itu, saya ingin sekali teman-teman mewarisi kalau dari Bapak Ibu Anda, orang tua Anda mewarisi genetiknya. Tapi kalau dari Bu Rahma, Anda anak akademisnya Bu Rahma atau keturunan akademisnya saya. Sehingga apa yang sudah saya capai, semoga bisa Anda yang akhirnya meneruskan estafetnya. Sehingga bahwa tentunya saya berharap membawa bendera pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, FBSUNJ ya teman-teman. Sekarang nih kalau ditanya, siapa sih pelaku yang susun itu kurikulum bahasa Indonesia? Nanti itu tuh dosen dari UNJ, Rahma Prohida. Saya, jadi kan teman-teman juga bisa bilang, itu dosen gue cuy yang susun, gitu. Kan seru gitu ya. Jadi dosennya itu bukan hanya mm, kenal lewat Zoom meeting atau berdialektika di dalam lingkup UNJ saja. Jadi tidak katak dalam tempurung ya. Kalau Anda punya dosen dalam katak tempurung, Anda bayangkan kalau dosen aja katak dalam tempurung, Anda adalah anak katak dalam tempurung. Ya kan? Secara logika seperti itu. Saya kan nggak tega kalau saudari kembar saya Ade Rahma tiba-tiba jadi katak juga kan saya nggak mau ya. Makanya saya tidak mau menjadi katak dalam tempurung. Oke, baik teman-teman sekalian. Em, Begitulah bagaimana Lantip itu menginspirasi Bu Rahma. Nah, jadi apa hubungannya suatu kritik sastra yang Anda lakukan itu bisa memberi dampak positif bagi Anda dan juga memberi dampak positif bagi peserta didik Anda atau pembaca pada umumnya. Jadi Bu Rahma terinspirasi, wah, Lantip aja yang ayahnya meninggalkan dia dan ibunya dengan rela hati menyerahkan anaknya untuk nyenger ke seorang priai itu kan karena ibunya tidak berdaya sama sekali ya teman-teman untuk membiayai lantip sekolah dan sebagainya ya. Seorang ibu apalagi yang melahirkan karena Bu Rahma seorang ibu yang pernah melahirkan itu tahu betul berpisah dengan anak 1 detik aja itu sebenarnya tidak mudah. Apalagi sampai harus berpisah jauh, berpisah jarak, berpisah waktu, berpisah ruang gitu. Itu berat sekali teman-teman. Apalagi kalau anaknya satu. Bu Rama kebetulan baru satu nih. Insya Allah nanti ada tambahan-tambahannya. Amin. Nah gitu ya. Nah kemudian untuk ibunya Lantip, itu kan anaknya kan satu kan, Lantip. Diserahkan, itu kan tidak mudah. Tapi perpisahan itu untuk menuju ke kebaikannya Lantip. Maka apa yang bisa kita petik? Oh, kesimpulannya intinya adalah Bu Rahma itu terinspirasi dari Lantip ya. Makanya Bu Rahma berjuang. Teman-teman, kalau Anda lihat penampilan Bu Rahma itu terkesan seolah-olah menye-menye gitu. Menye-menye itu, ini dosen saya menye-menye. Karena mengajarnya mengajar S1. Kalau saya sedang mengajar guru-guru, hampir setiap minggu saya berusaha meluangkan waktu untuk berjumpa para fans saya. Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, yang dari yayasan-yayasan sekolah besar maupun sekolah yang masih berkembang, saya layani semuanya semampu saya. Selama saya tidak mengurangi kewajiban saya kepada Anda. Maka apa yang terjadi, teman-teman? Jadi, Bapak Ibu guru, para kepala sekolah, para pengawas, bahkan banyak sekali praktisi pendidikan, perusahaan, itu berbondong-bondong ingin berjumpa dengan Bu Rahma, tapi saya selalu ingat bahwa saya terinspirasi dari Lantip sampai saya bisa sangat diinginkan, dirindukan oleh banyak pihak. Yang tidak merindukan saya itu hanyalah Basil, karena dia adalah kebasilan. Oh salah ya, itu kebatilan ya. Salah. Oke, jadi teman-teman, saya kalau ngomongin Basil itu seru karena bisa diplesetin dengan banyak konsepsi ya. Tapi kalau Muhammad Dafa saya nggak berani, karena ada kata Muhammadnya di dalam namanya. Jadi agak hormat, gitu ya. Agak gitu kalau sama Dafa. Iya Pak Dafa, bagaimana Pak Dafa? Gitu ya. Agak-agak sopan gitu kalau ketemu Dafa. Apalagi Dafa ini badannya besar nggak sih? Dugaan saya besar ya. Kok Dafa diem aja ditanya, nggak mau kasih tahu. Iya Ibu. Oh, besar bukan kata Yordan. Besar mana Dafa sama Yordan? Kayak kata Yordan besar Dafa, Bu. Oke, baik.
Nah, ya teman-teman sekalian, itu dia bagaimana suatu novel bisa membuat seseorang itu melakukan loncatan-loncatan sosial. Jadi ada mahasiswa yang adik tingkat Anda yang pernah mendefinisikan Bu Rahma itu sosialita. Nggak terima saya. Masa kayak Bu Rahma bilang sosialita, saya itu bukan sosialita, saya itu sosial jelita. Ya, gitu ya. Lalu ada juga yang kadang-kadang memfitnah Bu Rahma. Masa dia bilang Bu Rahma itu hmm, benar-benar cantik. Dia nggak tahu. Kalau kadang-kadang saya manusia biasa juga ya. Mengisi kuliah tuh belum mandi. Jadi mandinya kemarin, hari ini belum mandi, saya anggap saja saya sudah rapel mandinya dari kemarin. Begitu. Tapi itu adalah manusiawi ya teman-teman. Nah, kemanusiaan itu muncul dalam karya sastra. Maka ketika Anda melakukan kritik sastra, di saat Anda tidak manusiawi, itu kadang tidak menemukan bagian itu. Jadi, apa yang terjadi dalam hidup kita, misalnya ketika ada seseorang yang tidak mandi dengan alasan tertentu, karena sakit, karena hemat air, karena terlalu sibuk misalnya, lalu kita mengatakan, saya maklumi. Nah, itu karena sisi kemanusiaan kita yang bergerak ya, teman-teman. Tapi kalau ada yang, gitu sih, ya ampun, gak mati, gak mati. Nah, kayak gitu. Itu sisi kemanusiaannya tuh tidak terjaga, teman-teman. Oleh sebab itu, yang paling penting dari bagaimana apresiasi sastra dilakukan oleh peserta didik ataupun oleh Anda sampai ke tahap kritik sastra, yang harus ditekankan itu adalah bagaimana sisi kemanusiaan itu harus sampai muncul. Itu yang paling penting. Nah, oleh sebab itu, kembali lagi pada perspektif penilaian karya sastra. Bagaimana Anda menggunakan perspektivisme, absolutisme, ataupun Anda misalnya menerapkan relativisme, yang sudah saya berikan poinnya di RPS itu, maka silakan saja. Bagaimana Anda menerapkan itu, Anda mau yang mana, menerapkan yang mana, itu akan berkorelasi dengan pendekatan kritik sastra yang Anda pilih. Nah, kemarin, kembali lagi, Anda sudah memilih pendekatan apa, teman-teman? Yang Bu Rahma arahkan ya, pilihan itu, yaitu ekologi sastra. Atau ada juga yang mengarah kepada ekokritik. Bu, eh, apa Bu yang selanjutnya saat ini dan seterusnya akan Anda lakukan? Baik, ini eh, boleh dimatikan dulu recordingnya. Kita akan bersiap-siap ke breakout